Oke. Sebelum lanjut nih, pernah nggak kalian kepikiran gimana sih sebuah organisasi itu berkembang dan bagaimana bisa berinovasi? Nah, salah satu kuncinya yaitu di manajemen pengetahuan dan komunikasi yang efektif dong pastinya. Nah, sebenarnya nih, manajemen pengetahuan itu adalah proses mengelola informasi dan pengalaman supaya bisa dimanfaatkan bersama-sama di dalam organisasi. Ada dua jenis pengetahuan yang bisa kita kelola. Satu, pengetahuan eksplisit yang bisa didokumentasikan, misalnya dalam bentuk dokumen atau database. Kedua, pengetahuan implisit yang lebih ke pengalaman dan intuisi seseorang. Oke. Jadi kan komunikasi itu kan ibarat jembatan ya. Jadi tanpa komunikasi yang lancar, pengetahuan itu susah dibagi antar tim. Nah, dengan lewat komunikasi ini, tim itu bisa saling menukar pikiran dan pengetahuan. Jadi itu kita kayak belajar bareng dan menyelesaikan masalah itu bareng-bareng. Tapi ya, nggak selamanya komunikasi itu berjalan dengan mulus guys. Kadang ada kendala. Contohnya, satu, keterbatasan teknologi. Nah, ini nih salah satu faktor kunci komunikasi itu penting banget. Yang kedua, perbedaan budaya dan bahasa. Nah, ini nih salah satu faktor penting di dalam komunikasi biar efektif. Karena banyaknya latar belakang dari masing-masing individu bisa menyatukan di dalam satu bahasa dan budaya itu sangat penting, guys. Yang ketiga, atau bahkan faktor emosional. Contohnya kayak konflik pribadi atau stres di dalam kerjaan. Nah, ini tuh kok semuanya bisa komunikasi jadi nggak efektif lagi. Bentar. Guys, gimana nih? Ada nggak solusinya biar komunikasi itu lebih efektif? Pasti ada lah solusinya, masa enggak? Nah, ini aku kasih tahu Yang nih ya. Pertama, kalian perlu ngadain pelatihan komunikasi. Contohnya public speaking, komunikasi organisasi, ataupun komunikasi antar pribadi. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami semua orang. Ya paling gampang ya bahasa Indonesia. Yang ketiga, bangun hubungan yang positif antar anggota tim. By the way, pertukaran pengetahuan ini tuh sangat efektif, yang pastinya perlu dukungan dari berbagai pihak. Contohnya, interaksi langsung kayak diskusi atau mentoring. Yang kedua, teknologi komunikasi seperti email, chat internal, atau platform manajemen proyek. Yang ketiga, jangan lupa pentingnya feedback supaya proses belajar terus berkembang. Nah, contohnya studi kasus yang aku sampaikan kemarin ya, kayak PT Telkom Indonesia, di mana tuh mereka punya sistem manajemen pengetahuan yang super rapi, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, hingga membagikan pengetahuan di antar divisi. Mereka tuh saling aktif di berbagai divisi loh, jadi nggak ada tuh namanya saling bentrok antar divisi satu sama lain. Makanya kunci ini sangat efektif untuk komunikasi yang lebih efektif guys. So, bisa kita simpulkan manajemen pengetahuan ini penting banget ya buat kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Gimana? Kalian setuju nggak dengan pendapatku kalau kunci supaya semua proses tadi bisa berjalan dengan baik, ada dua hal itu harus seimbang. Organisasi itu harus jadi solid dan adaptif dong pastinya. Betul nggak? Nah, kalian udah nonton tuh penjelasan aku bagaimana komunikasi itu lebih efektif di dalam organisasi ya. Thank you banget loh buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel YouTube aku atau enggak video aku di-share lah. Biar kalian lebih paham tentang komunikasi yang efektif. Thank you guys. Goodbye. Lanjut kopi.